setelah menggunakan sepeda. Jangan lupa pulang ke rumah. Sebelum saya bercerita, mari bersama mengucapkan bismillah. Belajar dengan guru matematika. Jangan lupa membeli makanan. Di sini saya akan bercerita tentang budaya pingitan. Pergi ke pasar membeli serai. Jangan lupa beli rambutan. Siap siaga, ayo kita mulai cerita tentang budaya pingitan. Pada zaman dahulu, ada salah satu budaya atau tradisi masyarakat Jawa, biasanya dikenal dengan sebutan pingitan. Pingitan merupakan tradisi ataupun menjadi budaya turun-temurun hingga sekarang. Pingitan ini dilakukan karena mencegah adanya mara bahaya kepada calon pengantin. Proses pingitan ini dilakukan sebagai syarat mutlak dalam pernikahan Jawa. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar perempuan yang dia cintai. Laki-laki tersebut bernama Andi dan perempuan tersebut bernama Ani. Andi pun mengajak keluarganya untuk datang melamar Ani. Sesampainya di rumah Ani, "Wassalamualaikum," sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," sambil membuka pintu. Keluarga Andi, mari silakan masuk." "Terima kasih," senyum dan masuk ke rumah Ani. "Silakan duduk, Pak. Bu, tunggu sebentar. Saya panggilkan istri saya dan Ani dulu." Ada keluarga Andi saling menyapa dan bersalaman. "Sebentar ya, saya dan Ani buatkan air minum terlebih dahulu." "Ini Pak, Bu, minumannya." Keluar dan memberikan air minum satu persatu. "Baiklah, Bapak dan Ibu. Tujuan saya sekeluarga datang ke sini untuk bersilaturahmi dan sekaligus ingin melamar Ani untuk anak saya Andi. Sebelumnya saya sekeluarga berterima kasih sudah main-main ke rumah saya. Kalau masalah jawaban lamaran saya, langsung serahkan ke anak saya Ani. Gimana Ani?" Melihat ke arah Ani. "Iya Pak, saya menerima lamaran Andi." "Alhamdulillahirabbil alamin," jawaban serempak oleh kedua keluarga. Setelah mengobrol panjang antara keluarga Andi dan juga keluarga Ani, akhirnya pun mereka ingin menentukan tradisi atau adat apa yang digunakan sewaktu proses acara pernikahan Andi dan Ani. "Bagaimana dengan tradisi atau adat yang akan kita gunakan nanti, Pak?" "Keluarga saya sepakat untuk menggunakan adat Melayu. Gimana dengan keluarga Andi?" "Keluarga saya sepakat untuk menggunakan adat Jawa karena adanya tradisi pingitan sangat bagus untuk kedua calon mempelai. Dan juga pun keluarga kami melaksanakan pernikahan pasti dengan adat Jawa secara turun-temurun." Nah, di sini terjadilah perdebatan antara keluarga Andi dan juga keluarga Ani dalam menentukan adat pernikahan yang akan digunakan nanti. Di dalam adat Melayu juga ada yang namanya tradisi pingitan, dan juga keluarga kami secara turun-temurun menggunakan adat Melayu jika melaksanakan proses pernikahan. Akan tetapi, adat Jawa yang lebih kuat dalam tradisi pingitannya, setahu saya. Setelah berdebat panjang antara kedua keluarga, akhirnya terpilihnya adat Jawa yang dimana lebih kuat tradisi pingitan yang dilakukan sebelum hari pernikahan tiba. Karena memang adat Jawa yang lebih dominan di tradisi pingitan, kita menggunakan adat Jawa dalam proses pernikahan Andi dan Ani. Setelah berbicara tentang pernikahan Andi dan Ani, akhirnya keluarga Andi pun pulang ke rumahnya. Setelah beberapa hari berlalu, menuju pernikahan Andi dan Ani, mereka melakukan tradisi pingitan
yang dimana Andi dan Ani dilarang untuk bertemu selama 1 minggu sebelum hari pernikahan mereka. Selama 1 minggu, Ani dan Andi menjalankan tradisi pingitan di rumah masing-masing, sampai akhirnya H-1 pernikahan mereka ke tahap memakai henna, membersihkan diri, betangas, dan yang lainnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang dalam proses pingitan sebelum acara pernikahan mereka, dan pada akhirnya hari pernikahan mereka pun tiba dengan menggunakan adat Jawa sesuai dengan kesepakatan bersama. Pergi ke hutan mencari rotan, jangan lupa membawa durian. Sekianlah cerita budaya pingitan. Mudah-mudahan ceritanya menyenangkan. Jalan-jalan ke taman kota, jangan lupa membawa minum. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalam.